Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ridwan dari Prodi PAI VIAI Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori kognitif dalam pendidikan. Nah, teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil baru dari fakta-fakta tersebut. Sedangkan belajar adalah suatu kegiatan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara konstruktif. Nah, belajar itu merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang, setiap individu. Dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang difikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar itu memang memegang peranan penting dalam perkembangan seperti kebiasaan, keyakinan, tujuan, dan bahkan persepsi seseorang. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas jumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar itu sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa teori belajar itu adalah interpretasi sistematis terhadap suatu proses pembelajaran. Kemudian teori tersebut menjadi dasar pembenaran bagi para pelaku pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam sejarah perkembangan teori belajar itu setidaknya ada 3 paradigma, yaitu yang pertama menekankan proses pembelajaran sebagai perubahan relatif. Yang kedua, belajar tidak hanya ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang dapat diamati. Dan yang ketiga adalah belajar sebagai konstruksi pengetahuan oleh individu. Nah, apa saja aliran dalam teori belajar kognitif ini? Yang pertama, belajar kognitif menurut Jean Piaget. Pandangan bahwa kegiatan belajar harus disesuaikan dengan teori belajar kognitif sudah lama dikemukakan oleh Jean Piaget. Selain termasuk pemahaman kognitif, Piaget juga salah satu pelopor aliran konstruktivitas. Nah, sumbangan pemikiran Piaget digunakan sampai saat ini sebagai rujukan untuk memahami perkembangan individu. Jadi, di setiap kelas itu ada bermacam-macam individu dengan tingkat kecerdasan dan pemahaman yang relatif berbeda. Jadi di sini guru harus mampu memahami perkembangan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, dengan bagaimana caranya? Caranya dengan mengadakan semacam tes tulis atau tes tanya jawab dan semacamnya. Dengan begitu guru akan tahu seberapa jauh individu itu mampu memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, Piaget mengatakan bahwa proses belajar terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan asimilasi, yaitu merupakan proses penyatuan atau integrasi informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Nah, yang kedua adalah tahapan akomodasi, yaitu sebuah tahapan penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, tahapan ekuilibrasi, yaitu tahapan penyesuaian secara berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, seseorang dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik itu akan mampu menata berbagai informasi dalam urutan yang baik, jernih, dan juga logis. Piaget juga menyatakan bahwa perkembangan individu itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor. Yang kedua, tahapan pre-operasional. Yang ketiga, tahapan konkret operasional. Dan yang keempat adalah formal operasional. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi menurut Robert M. Gagne. Nah, asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan adalah merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Gagne pada tahun 1992 menyatakan bahwa dalam pembelajaran terjadi proses
penerimaan informasi yang selanjutnya diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk belajar. Ganye mengembangkan teori information processing theory mengatakan bahwa teori pengolahan informasi itu memiliki 5 komponen penting. Yang pertama sebagai reseptor, jadi informasi pertama itu diterima oleh alat-alat indera. Nah, alat indera ini menerima rangsangan dari luar lingkungan dan kemudian mengubahnya menjadi rangsangan internal. Alat indera ini seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada sensory register, yaitu menampung kesan-kesan sensori. Nah, menampung kesan-kesan sensori dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk sebuah kebulatan konseptual. Nah, kemudian ada short term memory, yaitu menampung pengolahan konseptual tadi dan menyimpannya. Informasi tertentu bisa disimpan lebih lama dan diolah untuk menemukan maknanya seperti itu. Kemudian ada long term memory, yaitu menampung hasil pengolahan yang ada di short term memory tadi dan menyimpannya sebagai informasi yang ada di short term memory sebagai informasi itu yang siap untuk dipakai. Nah, informasi dapat dikembalikan ke short term memory atau langsung diteruskan ke pusat perencanaan reaksi atau jawaban. Kemudian yang terakhir ada response generator. Nah, ini berfungsi menampung informasi yang telah tersimpan dalam long term memory dan mengubahnya menjadi sebuah reaksi. Nah, di sini disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses penerimaan informasi. Nah, penerimaan informasi itu adalah guru menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya, dan selanjutnya ketika peserta didik menerima informasi atau materi tersebut, peserta didik itu mengembangkan materi yang telah guru sampaikan tadi, yang selanjutnya menghasilkan keluaran, yaitu keluarannya berupa hasil proses belajar mengajar selama guru memberikan materi atau menjelaskan. Jadi keluaran itu bisa diketahui dengan mengadakan semacam evaluasi akhir seperti ujian tulis, ujian lisan, dan sebagainya. Nah, dalam memproses informasi dalam proses informasi terjadi adanya dalam pemrosesan informasi itu terjadi adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal, di mana kondisi internal terjadi apabila keadaan dalam individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu sendiri. Dan kondisi eksternal yaitu rangsangan dari luar yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Jadi dalam kondisi eksternal ini, lingkungan juga mempengaruhi proses pembelajaran seorang individu. Lalu Ganye membagi tahapan proses belajar itu menjadi 8 fase. Yang pertama fase motivasi, yang kedua fase pemahaman, yang ketiga fase perolehan, yang keempat fase penyampaian, dan yang kelima fase ingatan kembali. Kemudian dilanjutkan nomor keenam yaitu fase generalisasi, yang ketujuh fase perlakuan, dan yang terakhir adalah fase umpan balik atau feedback. Nah, yang ketiga adalah teori belajar Gestalt. Nah, teori ini berasal dari Jerman yang artinya bentuk atau konfigurasi. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan yang menjadi satu kesatuan. Nah, teori Gestalt ini beroposisi dengan teori strukturalisme. Nah, teori Gestalt itu berupaya untuk mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Gestalt juga membagi aplikasi teori dalam proses pembelajaran menjadi beberapa bagian. Antara lain yang pertama adalah pengalaman tilikan, yang kedua pembelajaran yang bermakna, yang ketiga perlakuan yang bertujuan, perilaku yang bertujuan, yang keempat prinsip ruang hidup, dan yang kelima adalah transfer dalam belajar. Kemudian yang keempat ada teori belajar kognitif menurut teori belajar kognitif Field dari Lewin. Lewin berpendapat bahwa
tingkah laku merupakan hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan yang baik dari dalam diri individu, seperti tujuan, kebutuhan, tekanan jiwa, dan lain-lain, maupun dari luar dari individu seperti tantangan, permasalahan, pertanyaan, dan lain-lain. Nah, menurut Lewin, belajar itu berlangsung sebagai akibat dari 12 perubahan-perubahan dalam struktur kognitif. Nah, perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari dua macam kekuatan. Yang satu dari struktur model, yang pertama yaitu struktur medan kognisi, yang kedua yaitu dari kebutuhan dan motivasi internal individu. Lewin memberikan peranan yang lebih penting pada motivasi itu daripada reward, seperti itu. Dan yang kelima ada teori belajar menurut Ausubel. Nah, Ausubel ini mengembangkan teori advanced organizer, yaitu merupakan penerapan konsep struktur kognitif dalam merancang pembelajaran. Nah, struktur kognitif itu yaitu pengetahuan di organisasi dalam lingkaran seseorang dalam struktur hierarkis, dan pengetahuan yang lebih umum dan abstrak yang diperoleh lebih dulu akan memudahkan perolehan pengetahuan yang baru yang lebih rinci. Kemudian, gagasan mengurutkan materi dari umum ke khusus menjadi belajar itu lebih bermakna, seperti itu. Dan manfaat advanced organizer ini adalah siswa akan belajar dengan lebih baik jika kepadanya itu disajikan sebuah konsep atau informasi umum tentang isi pelajaran yang akan diajarkan, semacam overview, seperti itu. Kemudian menyediakan kerangka konseptual yang di situ untuk materi pembelajaran. Kemudian teori ini berfungsi menghubungkan antara apa yang dipelajari saat ini dengan apa yang akan dipelajari nanti. Nah, teori ini membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, seperti itu. Kemudian yang kelima ada Jerome Bruner dengan teorinya yaitu teori discovery learning. Nah, Jerome Bruner ini mengembangkan free discovery learning, yaitu proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika si belajar diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri atau membuat sebuah aturan sendiri, seperti konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Kemudian keuntungan dari discovery learning ini adalah menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban, seperti itu. Mengajarkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan juga mengharuskan siswa untuk menganalisa dan memanipulasi sebuah informasi. Nah, teori discovery learning ini menurut Bruner merupakan teori belajar untuk sebuah pengembangan kognitif peserta didik. Jika Piaget mengatakan pengembangan kognitif itu menyebabkan perkembangan bahasa peserta didik, sebaliknya kalau menurut Bruner, perkembangan bahasa peserta didik itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif itu sendiri. Nah, ini sangat beralasan karena bahasa adalah alat untuk membuka cakrawala sebuah pengetahuan. Menurut Bruner, kognitif seseorang terdiri melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu tahapan enaktif, yaitu tahapan di mana seseorang melakukan aktivitas dalam usahanya memahami lingkungan, dan tahapan ini lebih didominasi pada usia anak 5-7 tahun. Ya, misalkan seorang anak itu secara enaktif mengetahui bagaimana sih cara mengendarai sepeda motor itu, cara mengendarai sepeda itu bagaimana. Nah, kemudian yang kedua ada tahap ikonik, yaitu tahapan di mana seseorang melihat dunia itu melalui gambar-gambar dari visualisasi verbal. Misalkan pada pengenalan konsep piramida dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tahapan simbolik, yaitu tahapan di mana gagasan abstrak banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Misalkan pada pengenalan timbangan, itu anak-anak dikenalkan timbangan melalui permainan juga-jugik, seperti itu. Menurut Bruner, mengembangkan kognitif siswa itu perlu proses transformasi informasi yang benar secara bertahap. Nah, tahapan-tahapan itu antara lain perolehan informasi, yaitu tahapan permulaan di mana informasi diterima dari luar. Nah, informasi secara sederhana itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan, seperti itu. Kemudian ada pengolahan informasi, yaitu menyesuaikan informasi yang telah diperoleh berupa pengklasifikasian secara objektif. Kemudian ada checking atau mengadakan semacam tes kecakapan
atau kebenaran terhadap informasi yang telah diolahnya tersebut. Nah, dari berbagai sumber yang ada, teori penemuan yang ditemukan oleh Brunner adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, yaitu yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang disebut dengan istilah discovery learning. Nah, Brunner menganggap bahwa belajar penemuan itu sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh pelajar, dan dengan sendirinya itu memberikan hasil yang paling baik. Nah, berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna bagi pembelajaran, khususnya bagi peserta didik. Nah, selain teori discovery ini juga dikenal sebagai teori instruksi yang diambil dari makna proses perolehan kognitif itu sendiri. Menurutnya, suatu teori instruksi hendaknya meliputi beberapa hal, antara lain yaitu pertama, pengalaman optimal bagi siswa untuk mau dan dapat belajar. Kemudian ada penstrukturan pengetahuan untuk memahami secara optimal. Kemudian ada perincian urutan-urutan penyajian materi secara optimal, dan dilanjutkan bentuk dan pemberian dari informan, yaitu sebuah hadiah atau hukuman, dan itu sebuah stimulus dan rangsangan seperti itu. Nah, menurutnya pemberian informan tadi adalah harus dipikirkan karena harus diberikan sesuai dengan kondisinya pada saat proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses pendewasaan kognitif seseorang itu menurut Brunner adalah ada sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan kognitif ditujukan untuk bertambahnya ketidaktergantungan respons dari stimulus itu. Dan kemudian yang kedua, pertumbuhan kognitif itu tergantung pada bagaimana seseorang mengintegrasikan sebuah peristiwa menjadi suatu sistem simpan yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ada pertumbuhan kognitif seseorang itu menyangkut peningkatan sebuah kemampuan untuk berkata pada dirinya sendiri atau orang lain dengan bantuan kata-kata dan simbol-simbol apa yang telah dilakukan atau apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Dengan begitu, perkembangan kognitif seseorang sangat ditentukan oleh sebuah proses yang dialaminya atau dialaminya melalui peristiwa, lingkungan, dan simbol-simbol, dan juga pertolongan-pertolongan kata-kata yang nantinya dapat menjadi kesimpulan pengetahuan secara menyeluruh serta dapat menambahkan pembendaharaan daya kognitif seseorang. Lalu bagaimana peran fungsi teori belajar kognitif itu? Kognitif sangat berperan dalam praktik penerapan khususnya di PAI itu sendiri, seperti menunjukkan perilaku terpuji, meningkatkan kemampuan beribadah, kemampuan mengaji, belajar beribadah, dan lain sebagainya. Nah, berikut tahapan peran kognitif itu secara kognitif, yaitu dengan memberikan sebuah pemahaman atau kegunaan fungsi dan apa yang akan dilakukan ke siswa, maka akan berpengaruh secara afektif, yaitu dalam penerapan pengambilan sikap sehari-hari, sehingga dapat mengamalkannya dengan benar tanpa pengasuhan yang berarti atau automisasi. Ya, seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan tentang teori kognitif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.